semua? Udah ya? Udah, Bu. Oke. Kita lanjut ya untuk materi kita. Kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lanjut untuk materi yang setelah UTS ya. Ibu belum sempat ke kampus untuk ambil hasil kerja ujian UTS-nya ya. Gimana kemarin UTS-nya? Bisa? Bisa, Bu. Halo? Bisa ya, kan soalnya juga udah kisi-kisinya udah diberikan gitu ya. Dikerjakan nggak yang Ibu kasih? Dikerjakan, Bu. Ya, yang buat belajar ya, dan soalnya nggak jauh dari situ. Oke, kita lanjut sesuai dengan kontrak perkuliahan. Ibu coba buka dulu kontraknya ya. Nah, ini yang kontrak perkuliahan kita untuk yang UTS nih mulai dari G sampai di L ya. Nah, untuk saat ini kita akan Ibu bahas dua ya, ini interaksi obat makanan pada pasien kanker. Kemudian nanti minggu depan kita lanjutkan dengan interaksi obat makanan pada pasien dengan nutrisi enteral. Nah, untuk selanjutnya ini yang 4 lagi, ini akan coba mahasiswa cari materi-materinya ya, nanti dipresentasikan. Nanti akan kita bagi ya menjadi 4 kelompok di mana akan membahas 4 materi ini. Penyakitnya nanti Ibu tentukan, misalnya interaksi obat dan makanan pada anak. Nah, ini kita akan tentukan penyakitnya, misalnya penyakit anak itu kan yang banyak diare dan ISPA, ya. Jadi nanti akan bahas materi terkait dengan interaksi obat makanan pada pasien anak, yaitu penyakit diare dan ISPA. Nanti cari itu biasanya obat-obat diare apa saja, obat ISPA apa saja, kemudian interaksinya seperti apa, gitu ya. Sama seperti yang kemarin-kemarin juga sudah pernah kita bahas, ya. Jadi bahas dulu tentang diare, bahas dulu tentang ISPA, kemudian nanti obat-obatnya dicek interaksi-interaksinya. Ya, jadi ada kemungkinan interaksi dari obat-obat tersebut. Paham ya? Nanti minggu depan akan kita lanjutkan lagi, masih satu materi. Oke, paham ya? Suara Ibu jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, kita lanjut. Untuk kali ini bahasannya terkait dengan interaksi obat dan makanan pada pasien cancer ya, pada pasien kanker. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu obat kanker apa saja? Contohnya obat kanker. Metotreksat, Bu. Yang tereksat, ada lagi? Ada lagi yang tahu Tamofen. nggak? Tamofen, Tamofen. apa lagi? Banyak banget loh obat kanker. Paklitaxel. Paklitaxel, ya. Banyak, ada doxorubicin, ya. Nanti coba kita lihat ya. Nah, ini interaksi obat anti kanker ya. Jadi obat-obat kanker ada juga beberapa yang berinteraksi antara obat kanker tersebut ataupun dengan obat yang lainnya. Kita lihat di sini beberapa, pertama kita bahas dulu terkait dengan penyakit kanker tersebut ya. Ini ada studi terkait interaksi obat-obatan pasien kanker ya. Di sini di beberapa rumah sakit ini didapatkan bahwa dari 75 pasien ya, ada pasien pria dan wanita di mana usia rata-rata
56 tahun ya, dengan umurnya antara 23 sampai 74 ya pasien kanker. Nah, didapatkan ada 213 interaksi ya obat yang teridentifikasi. Nah, kemudian dari 213 tersebut 21 diantaranya ini kasusnya major ya. Kemudian ada 121 yang minor gitu ya, kasus-kasus kejadiannya. Nah, kemudian juga klinikal yang signifikan itu ada memang antara obat kansernya sendiri ya, antara obat kanker yang tadi sudah disebutkan beberapa contohnya. Kemudian ada juga obat kanker dengan obat yang lainnya yang biasa diresepkan dokter karena adanya komorbid ya. Biasanya pasien-pasien kanker tersebut juga dia sudah ada beberapa penyakit lainnya, penyakit penyerta ya, itu yang disebut dengan komorbid. Kemudian ada yang memang dia korelatif dengan beberapa obat yang lainnya. Nah, kemarin kita pastinya sudah tahu lagi ya, interaksi berulang-ulang di sini terkait dengan farmakokinetik, farmakodinamik, ya. Nah, peningkatan absorpsi di sini ya, untuk obat-obatan, di sini ada allopurinol ya, nanti dia bisa meningkatkan absorpsi allopurinol dengan azathioprin ya, jadi obat-obat kemoterapi. Kemudian mana yang meningkatkan metabolisme ini fenobarbital ya dengan tensiposid ya, obat-obat kanker gitu ya. Kemudian yang menghambat eliminasi, ada obat-obat juga yang menghambat eliminasi itu probenecid contohnya dengan methotrexate ya. Ini semua obat-obat kanker yang dia bisa berinteraksi dengan obat lainnya. Nah, kalau kita lihat farmakokinetik kemarin yang ada ATME ya, ATME pada absorpsi, metabolisme ya, kemudian distribusi dan eliminasi atau ekskresi. Kemudian interaksi farmakodinamik ya, farmakodinamik ada yang meningkatkan target bindingnya ya. Di sini contohnya seperti asam folat dan 5-fluorourasil. Ya, kemudian ada penurunan aktivitas dari obat-obatannya. Ini sesama obat kansernya sendiri itu ada paclitaxel dan karboplatin. Ya, ini interaksi dari obat-obatan kemoterapi, ada yang interaksi farmakokinetik dan interaksi farmakodinamik. Oke. Nah, kemudian kita bahas di sini interaksi obatnya, interaksi obat berpeluang ya, artinya yang memang bisa muncul pada pasien-pasien kanker tersebut. Nah, pada pasien kanker memiliki kemungkinan interaksi obat yang tinggi ya. Kenapa? Karena obat sitostatik atau obat kanker ya dalam kemoterapi biasanya dia merupakan kombinasi. Jadi dia enggak ada juga yang memang satu obat tapi kebanyakan itu kombinasi. Ya, belum lagi obat-obat kemoterapi itu digabungkan juga dengan obat-obat yang untuk mencegah efek samping ya, menimbulkan efek samping dari obat-obat kemo tersebut ya. Misalnya dia mual ya, kemudian juga ada obat-obat steroid ya untuk sebagai obat pendamping dari obat kemo tersebut. Nah, sini obat sitostatik dalam kemoterapi biasanya berupa kombinasi. Kemudian pasien kanker ya juga mendapatkan obat untuk terapi lainnya ya, tadi yang Ibu sebutkan ada antiemetik ya, bisa juga allopurinol ya. Ini biasa diresepkan untuk obat pasien-pasien yang akan melakukan kemoterapi. Kemudian obat sitostatik biasanya memiliki indeks terapi sempit ya. Obat kemoterapi memiliki indeks terapi sempit dan kemudian karena indeks terapi sempit ya, sehingga perubahan dosis obat dapat menyebabkan dampak yang signifikan, sehingga memang perlu sekali dihitung dosisnya gitu ya, perlu dipelajari
dipastikan dosisnya sesuai. Ya, karena tadi kita lihat indeks terapinya sempit, jadi perubahan dosis sekecil apapun itu bisa menyebabkan dampak yang signifikan buat pasien-pasien kemoterapi. Nah, kemudian efek samping obat kemoterapi yang cukup berat, ya, banyak. Contohnya apa sih efek samping obat kemoterapi? Ada yang tahu nggak? Ada yang udah pernah tahu atau pernah baca Rambut rontok, efek samping dari obat kemo? Mual Halo? muntah, mual muntah, Mual, muntah, apalagi? rambutnya rontok. rambutnya rontok. Rambut rontok, ya. Banyak macam obat efek samping dari obat kemoterapi. Nah, di sini kita lihat dulu obat kemoterapi itu banyak sekali golongannya, gitu ya. Nah, penggolongan obat kemoterapi di sini ada pengalkilasi, ya. Nanti kita lihat apa tuh pengalkilasi, kemudian ada antimetabolit, antimitotoktika, ya, ada imunomodulator, ya, obat anti kanker, antibiotik, hormon and anti hormon, ya, dan obat lainnya. Nah, ini coba mahasiswa cari obat-obat kemoterapi, ya, apa saja maksud yang termasuk dengan antimetabolit, ya. Ada obat kemoterapi yang imunomodulator, ya, itu seperti apa, ya. Nanti coba pelajari untuk masing-masing golongan obat tersebut. Kalau contohnya ini sudah ada beberapa contoh dari obat kemoterapi yang tadi, mana obat-obat yang pengalkilasi, ya, contohnya nih contoh obat-obat kemoterapi ada siklofosfamid, klorombusil, ya, ada karmustin, kemudian busulfan. Nah, ini yang contohnya dia masuk dalam golongan zat pengalkilasi, ya. Nah, nanti cari ya pengalkilasi itu apa, ya, proses kerjanya seperti apa. Nah, kemudian antimetabolit, contohnya fluorourasil, sitarabin, ya, ada metronidazole. Kemudian ada antimitotika, ya, ada vincristin, vinblastin, imunomodulator, ada pembrolizumab, ya, banyak sekali nih obat-obat kemoterapi, ya, yang mana yang termasuk antibiotika untuk kemoterapi, hormon dan anti hormon, ya, obat-obat lainnya. Nah, ini semua termasuk dalam golongan obat kemoterapi, ya. Ini contoh-contoh obatnya. Nah, metode kerjanya atau mekanisme kerjanya nanti tolong dipelajari ya. Ntar minggu depan Ibu akan tanya ya. Jadi biar mahasiswa mencari dulu ya terkait dengan bahasan obat kemoterapi tersebut. Efek samping yang umum tadi sudah ada beberapa disebutkan ya obat kemoterapi. Nah, ini yang lainnya ada toksisitas hematologi ya, mukositis. Nah, ini biasanya pasien-pasien itu juga ada yang sariawan, berjamur gitu ya. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan rambut rontok ya, imunosupresi. Jadi memang daya tahan tubuhnya juga bisa drop ya, bisa rendah. Kemudian ada karsinogen, nefrotoksik ya. Jadi dia bisa menyerang ginjal juga ya. Ada nantinya bisa gonadotoksik yaitu pengurangan jumlah sel kelenjar kelamin ya. Selain memang tadi ya itu juga yang mual muntah. Nah, ini guideline terkait dengan handling sitostatik ya untuk farmasi biasanya harus memahami bagaimana cara menghandling obat-obat sitostatik atau menangani obat-obat sitostatik ya, terutama dalam hal rekonstitusi. Ya, rekonstitusi untuk obat-obat sitostatik ini harus diperhatikan ya karena obat sitostatik tadi ya bersifat kita lihat bagaimana efek sampingnya dan juga obat tersebut bisa karsinogenik ya, bisa mutagenik dan juga teratogenik ya. Jadi bisa tertular gitu ya, bisa bermutasi gennya atau bisa karena bersifat karsinogenik bisa beracun, kena juga gitu orang kita yang meracik obatnya atau memberikan obat ke pasien, kita nantinya juga bisa
kena ya kalau memang tidak hati-hati dalam proses penanganannya ya, misalnya tidak menggunakan APD, tidak menggunakan peralatan khusus ya seperti ada BSC atau EPA filter. Jadi memang harus hati-hati dalam penanganannya. Kemudian tadi ya ini rekonstitusinya harus hati-hati, kemudian menggunakan protective clothing ya artinya baju bagaimana menggunakan kita protektif ya artinya memang harus menggunakan APD yang lengkap, kemudian menggunakan kacamata ya menjaga ya jadi ada Googles ya, kacamata Googles, kemudian untuk pasien tenaga yang hamil atau berencana hamil ini tidak boleh melakukan peracikan obat sitostatik. Kenapa sih pasien yang hamil atau berencana hamil tidak boleh meracik obat sitostatik? Karena bisa bikin kemandulan, Bu. Kan kemandulan, kan ini hamil, dia sudah hamil. Oh, Bisa sudah jadi hamil. gagal janin nggak sih, Bu? Dan janinnya bermasalah nanti, Bu. Iya, ya. Karena tadi kita kembali lagi obat sitostatik kan bersifat teratogenik, ya, bisa menyebabkan kecacatan janinnya, ya. Ada beberapa penelitian ya, ada yang terlihat bahwa eh, apa namanya bayinya cacat gitu ya. Nah, itu karena memang tadi obat sitostatik bersifat teratogenik gitu ya. Makanya ini kejadian-kejadian memang pernah ada kejadian ya tadi karena memang pengerjaannya tidak hati-hati, petugasnya tidak menggunakan APD yang lengkap ya, tidak menggunakan peralatan. Nah, kalau sekarang zamannya sudah canggih, punya meracik dengan peralatan yang khusus ya. Ini penelitian-penelitian yaitu sudah banyak tidak ditemukan lagi hal-hal tersebut. Nah, kemudian ini juga harus ya menggunakan material yang memang sesuai ya dengan obat-obatan sitostatik ya. Jadi termasuk siring ya. Kemudian menggunakan material-material untuk proses peracikan tersebut juga yang substandar. Penggunaan obat kemoterapi ada yang tunggal tadi ya, ada yang kombinasi ya. Nah, yang tunggal ada namanya limafrolaurasil, ini biasa digunakan juga tunggal, kadang juga kombinasi. Ini biasanya buat colorectal cancer ya, untuk CA atau kanker kolon gitu ya. Kemudian ada karboplatin, biasa digunakan buat kanker ovarium, doxorubicin biasa buat kanker CA mama gitu ya, breast cancer atau kanker payudara. Kemudian ada kombinasi ya. Kombinasi di sini ada obat maksudnya mekanisme kerja dan titik kerja pada siklus sel ya yang berlainsi ya. Potensiasi apa? Seingat nggak yang kita sudah belajar interaksi obat yang farmakodinamik. Dia ada potensiasi. Apa maksudnya? Daya kerja saling dipotensiasi. Dapat menambah efeknya ya, Bu ya. Ayo, apa? Suaranya nggak jelas. Kalau sendiri efeknya kurang, kalau kombinasi dia lebih besar, Bu. Jadi saling kerjanya saling mensupport gitu ya dari obat-obatan tersebut. Dosis masing obat juga dapat dikurangi dengan pemberian secara kombinasi, kemudian akan secara kombinasi.
Ya, jadi pemberian obat kemoterapi ada yang tunggal, ada juga yang kombinasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Lanjut, Bu. Halo. Oke. Nah, terapi kombinasi ada yang disebut dengan ABVD, ya. Nah, ini ada adremisin, bleomisin, vinblastine, dacarbazine. Nah, ini 4 obat ya diberikan bersamaan gitu ya. Nah, ini biasanya untuk penyakit-penyakit tertentu yang kaitannya dengan Hovden disease itu ya, dengan getah bening gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini. Biasanya diberikan pada hari pertama dan hari ke-15 ya. Jadi kemo biasanya kan 2 minggu sekali itu ya dilakukan kemoterapi. Nah, ini haid emetogenik potensial biasa diberikan secara 6 siklus. Kemudian untuk pasien-pasien tersebut penggunaan allopurinol diberikan tiap hari karena terkait dengan efek sampingnya. Nah, ini ada kapamut ya, ini juga biasa singkatan-singkatan ya terkait dengan penggunaan kemoterapi. Nah, ini contoh-contoh obatnya ada siklophosphamid, doxorubicin. Nanti ada pasien juga mendapatkan prednison ya, prednisolon, ada vincristine ya. Ini untuk biasanya untuk limfoma. Nah, ini juga ada beberapa obat-obatan lain yang pemberiannya banyak 6 siklus dengan jarak siklus 21 hari. Ada BIP, nanti B diberikan hari pertama, ifosfamidnya, I-nya ya diberikan hari kedua dan ketiga, kemudian cisplatin diberikan hari kedua. Biasanya 6 siklus, kemudian dengan jarak 21 hari. Nah, ini untuk obat-obat sitostatik ya, cara-cara pemberiannya untuk yang kombinasi. Nah, kita lihat terkait dengan interaksinya ya. Banyak sekali interaksi tadi ya kita lihat interaksi obat-obat yang sitostatik. Nah, contohnya di sini ada obat A, itu ada cisplatin, kemudian di sini dengan obat B. Obat B-nya misalkan pasien mendapatkan cisplatin, kemudian pasien mendapatkan juga ondansetron ya, obat-obat golongan aminoglikosida, ada gentamisin dan tobramisin ya. Kemudian pasien ada obat-obat juga hipertensi seperti furosemid, hidralazin, ya, diazoxid dan propanolol. Nah, efeknya kita lihat jika cisplatin diberikan dengan ondansetron, nanti konsentrasi plasma A menurun. Jadi plasma dari obat A ya, cisplatin. Ini mekanismenya sebenarnya tidak diketahui, tapi beberapa penelitian menyatakan konsentrasi cisplatinnya menurun, ya, sehingga pemberiannya tadi ya harus diberi jeda gitu ya, diberi jarak penggunaan kedua obat tersebut. Nah, kalau dengan golongan obat-obat aminoglikosid ya, obat diberikan dengan antibiotik ya, bisa kegagalan ginjal ya, karena cisplatin ya, dan juga obat-obat golongan aminoglikosida itu bersifat nefrotoksik. Apa tuh nefrotoksik? Apa sih nefrotoksik? Dapat menyebabkan penurunan fungsi ginjal ya, Bu? Iya, penurunan fungsi ginjal ya. Nah, tadi cisplatin juga ya, dia bersifat nefrotoksik, tambah lagi golongan-golongan obat aminoglikosida. Nah, kemudian dengan obat antihipertensi ya. Hipertensi juga bisa kalau obat-obat antihipertensi, furosemid ya, kemudian hidralazin, diapoxid. Nah, ini semuanya juga bisa berinteraksi dengan cisplatin sehingga efeknya bisa renal failure ini ya, ini bisa kegagalan ginjal juga ya. Nah, ini 3 jam setelah pemberian IV
cisplatin, seorang pasien mengalami mual, muntah, ya, dan peningkatan tekanan darah yang parah. Pasien diobatin, kemudian dengan furosemid, hidralazin, ya, diapoxid, 1 hari kemudian pasien mengalami gagal ginjal gitu ya. Nah, ini efek kerjanya, jadi efek obat kemoterapi itu kan juga di dalam tubuh karena dia di pemberiannya suntik ya, suntik tadi juga dengan ondansetron itu ya, pemberiannya dia secara artinya dia masih beredar di peredaran darah gitu ya. Kemudian ditambah lagi dengan pemberian obat-obat tersebut ya. Jadi memang perlu hati-hati penggunaan obat-obatan golongan obat-obat antihipertensi pada saat pasien itu sedang di kemoterapi gitu ya. Nah, efek nefrotoksik cisplatin meningkat karena konsentrasi yang meningkat di ginjal ya karena adanya furosemid. Itu efek yang terjadi gitu ya. Karena furosemid juga memang dia kan akan mempercepat pengeluaran urin gitu ya. Nah, itu urin, nah ini ginjal juga obat-obatan cisplatin itu juga bersifat tadi ya nefrotoksik yang bisa menyebabkan ginjal. Nah, ditambah lagi dan kalau diberikan furosemid kan pasien itu nanti kerja ginjal juga kan kuat ya. Nanti yang dia sebagai ekskresi untuk urin ya pada saat pemberian furosemid. Nah, ini bisa menyebabkan kegagalan ginjal. Nah, kemudian kalau dengan obat kemonya sendiri, di sini ada bleomisin dengan cisplatin. Ya, bleomisin diberikan di sini diberikan dengan cisplatin ya. Nah, diberikannya enggak pasti bersamaan, tapi diberikan dengan jarak jam ya, karena tadi obat-obat tersebut juga kan akan bekerja di dalam tubuh juga cukup lama ya, kalau obat-obat suntik. Nah, ini ada toksisitas pulmonari ya, dari obat A meningkat, jadi obat A itu bleomisin. Di sini ada penelitian 30 pasien dengan CA serviks, kanker serviks, diberikan bleomisin, kemudian diikuti dengan cisplatin ya tiap 12 jam selama 14 hari. 15 pasien lain ya dengan sel tumor ya, dengan adanya tumor di sini diberikan bleomisin dan cisplatin karena infus selama 72 jam. 9 dari pasien yang sebelumnya dengan ginjal dan paru-paru normal mengalami toksisitas pulmonari ya, yang nantinya memang ada 6 diantaranya pasien meninggal ya. Nah, jadi obat di sini B ya, cisplatinnya menurunkan ekskresi dari obat A, jadi pengeluarannya jadi lebih terhambat ya. Nah, ada juga dengan oksigen ya, jadi ada beberapa penelitian terkait dengan penggunaan obat-obatan sitostatik tersebut. Nah, ini ada beberapa juga tadi ya, doxorubicin dengan barbiturat, kemudian ciklofosfamid dengan alpurinol ya. Nah, ini ada efek-efek dari obat tersebut. Nah, ini mekanismenya metabolisme obat A menjadi meningkat ya. Kemudian kalau ciklofosfamid dengan golongan azol ya, contoh golongan obat-obat azol apa sih? Tahu nggak azol? Kalau allopurinol kan udah tahu ya, ondansetron tahu. Kalau azol tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Anti Ya, apa golongan azol? golongan anti jamur bukan, Bu? Ya, golongan-golongan anti jamur. Ya, jadi vincristin dengan beberapa obat anti jamur
ini toksisitas yang A-nya meningkat, ya, toksisitas A itu vinkristin. Jadi lebih A, itu si vinkristinnya juga dihambat. Ya, jadi nanti bisa ya dilihat cara bacanya dan bagaimana mekanisme kerjanya. Kita sudah mempelajari terkait dengan apa tuh metabolisme, ya. Kemudian jadi dilihat kenapa kalau dia terhambat tuh kenapa, ya. Nah, itu nanti dibuka lagi materinya. Oke, interaksi dosetasel. Nah, ini kalau kita lihat dosetasel juga ada beberapa obat yang berinteraksi dengan obat tersebut, ya, seperti dengan obat sitostatik sendiri, dosetasel bisa dengan karboplatin, dengan juga ada obat-obat rosuvastatin, ada paclitaxel, ya. Nah, ini interaksinya bisa meningkatkan risiko kerusakan saraf. Nah, kemudian dengan dosetasel dengan ciprofloxacin, ya, bisa meningkatkan risiko konsentrasi dosetasel sehingga meningkatkan risiko efek samping. Ya, kemudian ada juga dosetasel dengan ciprofloxacin, dosetasel dengan denosumab. Ya, ini kita lihat interaksinya apa yang terjadi gitu ya. Nah, kalau ciprofloxacin bisa anemia, ya, bisa pendarahan, infeksi yang disebabkan oleh leukopenia. Nah, ini banyak ya interaksi-interaksi dari obat-obatan sitostatik sendiri. Kemudian dengan interaksi doxorubicin juga, ya, doxorubicin dengan verapamil, kemudian doxorubicin dengan paclitaxel tadi ya. Nah, kemudian dengan phenytoin, nah ini bisa dibaca dan dilihat ya bagaimana interaksinya. Jadi pada saat pemberian obat sitostatik nantinya juga farmasi harus memperhatikan gitu ya. Pertama kita juga harus tadi ya menghitung dosisnya harus tepat ya. Peralatannya harus siap. Kemudian juga sama interaksinya gitu ya. Interaksi juga farmasi harus fokus terkait dengan interaksi-interaksi obat yang kemungkinan bisa terjadi ya dengan pemberian pemberian obat-obat sitostatik tersebut. Nah, ini banyak bisa dengan mercaptopurine di sini bisa menaikkan resiko hepatotoksik ya. Jadi ada beberapa penelitian pada 11 pasien dengan leukemia refrakter. Jadi biasanya untuk pasien-pasien leukemia ya. Nah, ini pemberian obat tadi bersamaan terlihat peningkatan serum total bilirubin ya. Jadi bilirubinnya terlihat meningkat ya. Nah, kemudian trastuzumab di sini meningkatkan resiko terjadinya disfungsi jantung sehingga sebaiknya dihindari pemberian doxorubicin dengan trastuzumab. Nah, ini beberapa penelitian ya, jurnal yang membahas memang terkait dengan obat-obat sitostatik ya. Di sini contohnya obat-obat sitostatik misalnya metronidazole ya. Metronidazole nanti diberikan dengan obat yang lainnya misalkan NSAID ya dengan golongan penisilin ya efek apa yang terjadi jika diberikan obat-obat kemoterapi dan obat yang lainnya. Nah, ini juga banyak ya obat kalau dengan makanan ya dengan makanan di sini bisa dengan jus ya misalnya ginseng ya itu juga ada beberapa penelitian ya nanti yang memang kaitannya pasien-pasien yang kemoterapi untuk hati-hati juga ya terkait dengan penggunaan obat-obat makanan gitu ya. Misalnya tadi nih bawang putih ya, bawang putih dengan doktetasel. Di sini bawang putih ditemukan menurunkan efek dosetasel. Ya, meskipun penurunan ini tidak signifikan secara statistik, namun berpotensi meningkatkan efek samping akibat akumulasi dari dosetasel. Karena efek
tadi ya bisa menurunkan efek dari docetaxel tersebut. Sehingga memang pasien-pasien yang sedang menjalani kemoterapi docetaxel ya kurangi untuk mengkonsumsi bawang-bawang putih tersebut ya. Nah ini banyak, jadi kurangi jus anggur ya, kemudian ya apa jus anggur yang dengan makanan ya ada ginseng, kemudian eksinase ya, ini juga dikurangi dengan pemberian obat-obat kemo tertentu. Oke, mungkin itu saja ya terkait dengan interaksi obat kemoterapi. Kalau kita ketahui, kita lihat banyak sekali interaksi juga yang terjadi antara obat kemoterapi dengan obat lainnya, obat komorbid atau dengan makanan, sehingga farmasi juga harus fokus ya untuk penanganan obat-obat kemoterapi tersebut ya, bagaimana cara penggunaannya ya, dan juga dosisnya karena ini farmasi yang banyak mengetahui hal tersebut sehingga perlu kita pelajari lebih jauh lagi ya terkait dengan interaksi obat-obatan. Nah, biasanya petugas farmasi ya yang tadi ya yang melakukan handling atau rekonstitusi obat kemoterapi itu harus mengawasi obat apa saja yang diberikan oleh dokter, kemudian selain menghitung dosisnya dan dosis tadi ya, dosis harus tepat, petugas juga harus memastikan tidak adanya interaksi obat yang terjadi akibat penggunaan obat secara bersamaan atau memang penggunaan obat pada waktu yang berdekatan gitu ya untuk obat-obat tersebut. Karena kan kalau pemberian obat sitostatik itu ya obat kemoterapi biasanya diberikan nggak langsung diberikan secara bolus ya atau langsung disuntikan ke dalam tubuh. Pastikan melalui infusan atau secara IV gitu ya. Intravena yang secara infus diberikan. Jadi memang pemberiannya cukup waktu ya, mau ada waktu yang cukup panjang maksudnya ya. Jadi memang hati-hati penggunaan obat tersebut. Nah, kita udah mengetahui bagaimana efek sampingnya atau efek yang terjadi akibat pemberian bersamaan tersebut. Ya, oke, mungkin itu untuk yang sitostatik. Nanti makanya seperti ini nanti dibuat oleh mahasiswa juga kaitannya dengan tugas yang akan diberikan. Oke, nanti PJ kelasnya membentuk 4 kelompok ya. Membentuk 4 kelompok untuk minggu depan akan kita jelaskan lagi terkait dengan tugasnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pasti sudah ngantuk ya karena memang jamnya malam banget. Apalagi yang kuliah dari sore. Ibu aja di rumah aja juga ngantuk. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ibu, jadi Cukup? Ibu mau nanya Bu, jadi kita belum Mm-mm. presentasi ya minggu depan ya Bu? Minggu depan belum. Belum. Oh Minggu iya. depan masih ada satu materi lagi. Setelah itu minggu ketiga ya, minggu ketiga setelah UTS ini maksudnya ya, minggu ketiga pertemuan kita setelah UTS baru ada presentasi. Jadi materinya akan kita sampaikan lagi minggu depan. Kemudian apa yang harus dibuat oleh mahasiswa nanti juga akan kita sampaikan lagi minggu depan. Ya baik Oke, Ibu. jadi disiapkan saja untuk PJ kelasnya terkait dengan kelompoknya gitu ya, persiapan untuk kelompoknya. Jadi nanti tinggal dibagi dan langsung menyiapkan. Baik, Ibu. Oke, terima kasih semuanya. Ibu coba absen dulu. Aduh, tunggu ya sebentar, sorry.
Anita? Hadir, Anita ada? Bu. Muhammad Romli? Romli hadir, Bu. Yulita? Hadir, Bu. Travelina? Travelina hadir, Bu. Lulu? Lulu ada? Halo? Lulu kenapa nggak dengar ya? Ditinggal ya Lulu ya? Lulu ada di partisipan, Bu. Ada, Ibu ngeliat. Cumanya kenapa nggak nyaut ya? Ditinggal, gitu maksud Ibu. Oke. Ananda? Anda hadir, Bu. Iskandar? Hadir, Ibu. Nia? Hadir, Bu. Indah? Hadir, Bu. Siti Askia? Hadir, Bu. Ilmi? Hadir, Bu. Selina? Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Oke, kalau tidak ada lagi, nanti materi Ibu share. Kita akhiri ya pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.